Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Ibrani pasal 13 ayat 20. Yesus Tuhan kita kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, setiap orang yang percaya kepada Kristus dipanggil untuk tidak lagi hidup menurut kehendak dan jalan pikirannya sendiri, melainkan berjalan dalam jalan Allah dan melakukan kehendak-Nya saja. Sehingga melakukan kehendak Allah ini merupakan hal yang sangat penting. Itu bukanlah sebuah pilihan saudara, atau sebuah kegiatan yang dilakukan untuk melengkapi kegiatan yang dianggap lebih penting lainnya. Melakukan kehendak Tuhan adalah hal utama yang harus dihidupi setiap orang percaya. Saudara, di tengah-tengah tantangan dan nilai-nilai yang berkembang di sekitar kita, tentu saja melakukan kehendak Tuhan ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Selama kita ada di tengah-tengah dunia ini, kita hidup bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Kita dituntut untuk melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab tertentu. Belum lagi misalnya kita harus mengalami berbagai penderitaan, pergumulan, masalah, sakit fisik, dan sebagainya. Tentulah untuk menjadi tetap fokus melakukan kehendak Tuhan, ini menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Tetapi doa dan harapan yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani kepada jemaat Kristen, ini juga menjadi doa dan harapan kita saudara yang hidup di masa sekarang ini. Bahwa Yesus Tuhan kita kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Saudara, kita sesungguhnya tidak dapat melakukan kehendak Tuhan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jika kita tidak dekat dengan Kristus, maka lama-kelamaan kekuatan kita akan semakin hilang. Kita akan menjadi semakin lemah. Firman Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Tinggal di dalam Kristus atau melekat pada pokok anggur adalah kunci untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Selama kita mengeraskan hati, selama kita memaksakan kehendak dan pikiran kita yang membuat kita semakin jauh daripada Tuhan dan tidak mau melakukan kehendak Tuhan, maka hidup kita tidak akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dan rencana Allah tidak terwujud dalam dan lewat kehidupan kita. Saudara, sebuah rencana dapat terlaksana jika kesepakatan terjadi antara sang perancang, sang pemberi rencana itu sepakat dengan orang yang mengeksekusi di lapangan. Bagaimana orang itu berjalan dan bekerja memenuhi rancangan tersebut. Demikianlah juga yang terjadi andai kata Kristus pada waktu Ia tidak mau melakukan kehendak Allah, maka rencana besar Allah dalam rangka menebus dan menyelamatkan umat manusia itu tidak akan pernah terjadi hingga detik ini. Namun walaupun Kristus pada waktu itu berjuang dengan susah payah dan penuh penderitaan memenuhi panggilan untuk melakukan kehendak Bapa di surga, Kristus tetap taat melakukan kehendak Allah. "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Saudaraku, marilah kita menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya dengan melakukan kehendak Allah. Kiranya Kristus memperlengkapi kita dengan segala hal yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya.
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini bahwa kami harus melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Melakukan kehendak-Mu bukanlah sebuah pilihan untuk dilakukan. Kami boleh melakukan hal-hal yang lain yang utama, lalu kami menyisakan waktu-waktu tenaga kami untuk melakukan kehendak-Mu. Sebagai orang percaya kami diingatkan bahwa melakukan kehendak Tuhan adalah hal yang utama yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah Bapa, ini menjadi panggilan kami sambil kami menanti kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kami menjadi pelaku-pelaku kehendak Allah yang setia sampai akhir. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.